Assalamualaikum semuanya. Hai, saya Alifa Tanzila Meviana, mahasiswi semester 6 Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video ini, kita akan belajar bersama materi pendulum dalam getaran dan gelombang. Di antara kalian, ada yang bisa memainkan gitar? Suara dari gitar berasal dari senar yang dipetik. Adanya getaran di senar menyebabkan udara di dalam tabung gitar ini bergetar hingga terciptalah bunyi. Lalu gambar kedua ada gambar lebah. Pernah memperhatikan bagaimana sayap kupu-kupu, nyamuk, lebah bergerak? Itu salah satu contoh getaran loh. Mulanya, sayap lebah akan diam di posisi setimbang, anggap saja di bawah, lalu akan naik lagi ke atas, ke samping kanan dan kiri tubuhnya, lalu akan naik lagi ke posisi yang lebih tinggi dan kembali lagi ke posisi sebelumnya di sini, lalu akan kembali lagi ke posisi setimbang. Nah, gerakan bolak-balik ini dinamakan getaran. Yang ketiga adalah gambar jam kuno. Jam kuno ini digerakkan oleh pendulum atau yang biasa kita kenal sebagai bandul. Nah, bandul ini akan bergerak ke kanan dan ke kiri setiap detiknya. Gerakan bolak-balik ini disebut dengan getaran. Yang akan menjadi titik fokus pembahasan kita sekarang pun adalah pendulum atau dengan bandul. Bagaimana kita mengaplikasikan getaran dan menghitung frekuensi periode amplitudo dengan menggunakan pendulum. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Untuk mempelajari getaran, ada besaran-besaran yang digunakan. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini dilambangkan dengan huruf F kecil dan satuannya adalah Hertz. Jangan lupakan untuk satuannya karena satuan juga sangat penting. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Banyaknya getaran ini dilambangkan dengan huruf N kecil dan waktu dilambangkan dengan huruf T kecil. Apa bedanya dengan T besar atau T kapital? T yang kapital ini adalah lambang periode. Apa itu periode? Periode ini adalah kebalikannya dari frekuensi. Kalau frekuensi banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon, maka periode adalah waktu yang dibutuhkan. T kecil yang dibutuhkan suatu benda untuk 1 kali getaran. Lalu seperti yang disinggung sebelumnya, di mana getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Titik setimbang ini adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Benda akan diam. Misalnya benda ini diamnya di tengah, maka yang di tengah ini adalah titik setimbang. Sedangkan simpangan adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi timbang. Dari sini ke sini, ke kanan. Lalu yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda ketika melakukan getaran. Misalnya, ini titik setimbang ada di sini. Lalu amplitudonya dari sini ke sini. Nah, ini disebut dengan amplitudo. Untuk memudahkan pemahaman mengenai besaran dalam suatu getaran, kita akan berkolaborasi dengan aplikasi Algodo. Aplikasi Algodo ini merupakan aplikasi simbel atau simulasi belajar yang memudahkan kita memahami konsep fisika dengan membuat sendiri objeknya. Jadi sekarang kita akan membuat objek bandul atau pendulum di aplikasi Algodo. Mari kita coba. Oke, sekarang kita sudah membuka aplikasi Algodo. Untuk membuat objek bandul atau pendulum, pertama kita akan membuat penyangganya. Penyangganya ini saya buat dari tools box atau square. Di pojok kiri ini adalah toolsnya. Lalu kita akan buat, disesuaikan saja panjangnya. Saya memakai lebar 0,2 meter dan panjang 1,7 meter. Panjang 1,7 meter. Dan untuk mengubah materialnya bisa diklik kanan, lalu pilih material. Di sini materialnya ada bermacam-macam, ada default, ada kaca, ada gold, gold ini emas, helium, gas, es, karet, stainless steel atau aluminium, batu dan kayu. Nah, saya akan memakai kayu atau wood. Nah, kalau sudah seperti ini, coba diaplikasikan, coba di play simulasinya. Nah, akan jatuh. Bagaimana caranya agar tidak jatuh? Kalau ingin objeknya tidak jatuh, maka bisa diklik kanan, lalu geometry actions, pilih glue to background. Coba kita simulasikan kembali. Nah, tidak jatuh kan? Oke. Kalau sudah seperti ini, bandul ini akan dibuat objek lagi lingkaran dengan jari-jarinya 0,25 meter, tapi bisa disesuaikan saja jari-jarinya. Kita pindahkan ke sini, lalu seperti yang tadi, ubah materialnya. Materialnya saya akan menggunakan batu. Oke, sudah ada teksturnya juga ya, tekstur batu. Nah, untuk membuat talinya, kita menggunakan tools chain, tali atau rope. Kita hubungkan dari penyangga, hubungkan dari penyangga ini ke objek lingkaran. Caranya agar lurus, maka klik juga di keyboard shift sambil diklik kiri di mouse supaya lurus. Sudah menjadi seperti ini, coba kita simulasikan. Nah, seperti ini ya simulasinya. Kita belum
menggunakan kecepatan. Kalau kita ingin bandul ini bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan keinginan kita, nah tarik seperti ini. Nah, bandul akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Coba kita lihat speednya. Diklik kanan, lalu show plot. Nah, akan menjadi seperti ini. Kalau sudah dibuat objeknya, aplikasikan dasaran dalam suatu getaran yang tadi kita bahas. Di bandul ini yang sudah dibuat, mana yang menjadi titik setimbangnya? Titik setimbang ini posisi di mana benda diam ya, benda tidak bergerak. Itu ada di tengah. Oke, dari tengah kita akan menemukan mana simpangan dan mana amplitudonya. Nah, kalau simpangan dia bergerak. Setelah bergerak dari titik setimbang, bergerak sedikit misalnya ke sini. Sini. Nah, ini adalah simpangan. Sedangkan amplitudonya dari titik setimbang ke sini. Nah, diam dia posisi di sini. Oke, lalu ke sini. Itu adalah amplitudo. Kalau kita gambarkan, ini adalah bandul. Ini adalah titik setimbangnya. Nah, ini bergerak sedikit ke sini disebut dengan simpangan. Sedangkan untuk amplitudo adalah dari titik diam ini. Dari titik diam bergerak ke sini, lalu ke sini. Ini yang dinamakan dengan amplitudo. Amplitudo adalah dari titik diam, ini amplitudo, bergerak lagi ke sini, ini dinamakan amplitudo. Sedangkan yang kuning ini adalah simpangan. Nah, amplitudo ini syaratnya adalah tegak lurus dengan titik setimbang. Tegak lurus ya, tegak lurus dengan titik setimbang. Dimana titik setimbang ada di sini, lalu amplitudo di sini dia akan membentuk sudut yang tegak lurus 45 derajat gitu. Ini yang dinamakan dengan amplitudo dan simpangan. Maka yang dinamakan dengan satu getaran adalah ketika dia ada di posisi Q seimbang, Q dia akan bergerak ke P ya, yang kita gerakannya ke kanan terlebih dahulu, lalu balik lagi ke Q, ke R, balik lagi ke Q. Ini yang dinamakan dengan satu getaran. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu getaran sama dengan harus melalui semua titik, dan kembali lagi ke titik semula. Itu ada yang dinamakan dengan satu getaran. Oke semuanya, sekian dulu pembahasan materi kali ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.